Kisah Nuaiman yang tak tercatat dalam kitab humor, tapi diingat dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, ketenangan jiwa, dan ilmu yang bermanfaat. Hari ini, izinkan saya membawakan sebuah kisah yang mungkin tidak akan Anda temukan dalam kumpulan kisah humor sahabat. Tidak pula tercatat dalam kitab-kitab besar sejarah Islam secara resmi. Tapi percayalah, kisah ini tersimpan rapi dalam hati orang-orang yang mencintai keindahan, akhlak dan kelembutan iman. Ini adalah kisah tentang Nuaiman bin Amr, sang sahabat Rasulullah yang terkenal akan tingkah lucunya. Namun dalam kisah kali ini, kita akan melihat sisi lain dari dirinya, sisi yang jarang disorot, namun sangat menyentuh jiwa. Pada suatu sore yang tenang di Madinah, angin berhembus lembut menyapu halaman Masjid Nabawi. Nuaiman duduk di salah satu sudut masjid. Tak seperti biasanya yang penuh dengan gelak tawa. Wajahnya hari itu nampak sedikit sendu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperhatikannya dari kejauhan, lalu menghampirinya dengan penuh kelembutan. Wahai Nuaiman, kata Rasul dengan senyum yang menenangkan, mengapa engkau termenung begitu? Tidak seperti biasanya aku melihatmu diam. Nuaiman tersenyum tipis, lalu menjawab, wahai Rasulullah, aku hanya sedang merenungi betapa aku sering membuat orang tertawa, tapi apakah aku sudah membuat Allah ridha? Jawaban itu mengejutkan para sahabat yang duduk tak jauh dari mereka. Selama ini mereka mengenal Nuaiman sebagai sosok yang selalu ringan tangan membantu dan ringan mulut untuk melawak. Namun siapa sangka, di balik semua candanya, tersimpan hati yang lembut dan penuh kekhawatiran akan nasib akhiratnya. Rasulullah pun memandang Nuaiman dengan tatapan kasih. Beliau berkata, wahai Nuaiman, tawa yang engkau tebarkan kepada saudaramu itu bisa menjadi sedekah. Dan sungguh, aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mendengar itu, mata Nuaiman berkaca-kaca. Ia pun segera memeluk Rasulullah, dan sejak hari itu, walau candanya tak berkurang, ibadahnya semakin dalam. Ia lebih sering terlihat di malam hari, berdiri dalam qiyamul lail, berbisik dalam munajat, meminta agar tawa-tawa yang ia tebarkan tidak melalaikan dari tujuan hidup yang hakiki. Sisi lain Nuaiman yang menyentuh. Suatu malam, ketika Madinah terlelap dalam damai, Nuaiman berjalan pelan di ganggang kecil kota. Ia membawa sekeranjang kurma dan air dalam kendi. Ia mengetuk satu pintu rumah seorang janda tua yang sakit. Tanpa menyebut namanya, ia meletakkan makanan itu di depan pintu. Lalu pergi diam-diam sebelum penghuni rumah tahu siapa yang memberinya. Keesokan harinya, janda itu bercerita kepada para tetangga tentang kebaikan seseorang yang memberinya makanan dan air. Beberapa sahabat mencoba mencari tahu siapa pelakunya, namun tak ada yang tahu. Hingga akhirnya, seseorang memergoki Nuaiman melakukan hal yang sama di malam berikutnya. Ketika ditanya, Nuaiman hanya menjawab dengan singkat, aku ingin kebaikan ini hanya diketahui oleh Allah. Sudah cukup banyak manusia mengenalku karena candaku, biarlah Allah mengenalku karena amal malamku. Kisah tak tercatat tapi diingat dalam hati. Tak lama setelah wafatnya Rasulullah, banyak sahabat yang berpisah untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru. Nuaiman pun ikut dalam beberapa ekspedisi. Dalam sebuah perjalanan yang melelahkan, ia pernah memberi seluruh bekal airnya untuk seorang sahabat yang kehausan, sementara dirinya menahan dahaga hingga hampir pingsan. Ketika sahabat itu menanyakan mengapa ia melakukan itu, Nuaiman menjawab, aku hanya teringat bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka aku hanya mencoba membuktikan bahwa imanku tidak hanya dalam tawa, tapi juga dalam ujian. Nuaiman meninggal dalam usia yang tidak terlalu tua, tapi namanya tetap dikenang dengan cinta. Bukan hanya karena lawakannya yang membuat Rasulullah tertawa, tapi karena hatinya yang penuh keikhlasan, pengorbanannya yang diam-diam, dan cintanya yang begitu dalam kepada Islam dan Rasulullah. Sahabatku yang baik, kisah ini mungkin tidak tercatat dalam kitab-kitab humor, tidak pula populer seperti kisah-kisah besar lainnya. Namun hati yang lembut akan bisa merasakannya, bahwa di balik wajah ceria seorang Nuaiman, ada jiwa yang dalam dan cinta yang luas kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang orang yang tampak paling ceria adalah orang yang paling dalam rasa khawatirnya kepada akhirat. Bahwa di balik candaan, ada kerinduan kepada Tuhan.
Dan bahwa kebaikan sejati tak selalu harus diumumkan. Cukup Allah yang tahu dan ridha. Pesan moralnya adalah, jangan pernah meremehkan peran seseorang hanya karena ia sering tertawa atau melawak. Bisa jadi di balik tawanya ada hati yang sangat dekat dengan Allah. Jadilah seperti Nuaiman, ringan di lisan. Hangat dalam pergaulan, namun khusyuk dan sungguh-sungguh dalam ibadah dan kepedulian. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menjadi insan yang tidak hanya dikenal oleh manusia, tapi juga dirindukan oleh malaikat karena amal baik kita yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.